Halo semua, selamat datang di channel Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Nili Priska Papahan. Ibu mengajar di Yayasan Perguruan Pelita Pematang Siantar. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang pengenalan ilmu kimia. Nah, apa yang kamu pikirkan ketika kamu mendengar kata kimia? Nah, mungkin sebagian menjawab kimia itu racun. Kimia itu berbahaya, bahkan kimia itu mematikan. Nah, kalau masih itu jawaban dari kalian atau pemikiran dari kalian, berarti kalian masih belum mengenal apa itu kimia. Nah, padahal tidak semua kimia itu berbahaya, racun, dan bahkan mematikan. Nah, contohnya pada saat kita menghirup udara segar. Nah, kita menghirup udara berarti kita memerlukan oksigen, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, dari dua gas ini ada oksigen dan karbon dioksida, itu dua-duanya merupakan zat kimia. Itu contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua adalah air. Nah, kita tahu sebagian besar komposisi tubuh kita adalah terdiri dari air. Nah, air yang kita minum merupakan zat kimia. Nah, rumus air adalah H2O. Nah, itu contoh yang kedua. Nah, selain dari dua contoh ini, ada zat-zat kimia lain yang berupa seperti magnesium, kalsium, natrium, iodin, fosfor, zat besi, bahkan selenium, itu semuanya ada di nasi. Nah, jadi tidak semuanya kimia itu zat-zat yang berbahaya, beracun, dan bahkan mematikan. Nah, supaya kamu tidak berpikiran seperti itu, kita kenal kimia lebih dalam yuk. Nah, kimia berasal dari bahasa Yunani, kaimia, atau dalam bahasa Arab, alkimia, adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi ataupun energi yang menyertai perubahan tersebut. Sedangkan hakikat ilmu kimia bahwa materi dapat mengalami perubahan bentuk maupun susunan partikelnya menjadi bentuk lain yang mempengaruhi sifat-sifatnya. Contohnya pada peristiwa pembakaran. Semua pasti kenal api unggun kan? Kayu yang dibakar akan menghasilkan arang, abu, asap, bahkan di sekitar dari api unggun akan mengalami kenaikan suhu sehingga kita bisa merasakan hangat dari api unggunnya. Nah, itu semua merupakan proses kimia yang terjadi pada api unggun. Nah, selanjutnya ilmu kimia itu merupakan central of science, artinya ilmu kimia merupakan pusat dari seluruh ilmu sains. Nah, ilmu kimia akan berhubungan dengan ilmu kedokteran, kemudian ilmu fisika, ilmu biologi, di bidang pertanian, farmasi, geologi, bahkan masih banyak yang lainnya. Nah, contoh hubungan ilmu kimia dengan bidang pertanian seperti pada pembuatan pupuk. Nah, untuk mengetahui komposisi pupuk, maka harus mengetahui ilmu kimia. Yang kedua, hubungan ilmu kimia dengan bidang kedokteran. Nah, seperti pada peristiwa ronsen, kemudian MRI, itu juga akan memerlukan ilmu kimia. Selanjutnya, hubungan ilmu kimia dengan bidang farmasi, yaitu pada pembuatan obat-obatan. Kemudian pada bidang perikanan dan kelautan, untuk mengetahui kandungan oksigen dalam air, itu harus mempelajari dari ilmu kimia. Nah, selanjutnya di bidang biologi atau dengan ilmu biologi, ilmu kimia ini erat hubungannya dengan proses biologi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada peristiwa fotosintesis. Kemudian di bidang teknik industri, ilmu kimia juga dibutuhkan pada pembuatan serat seperti nilon, kemudian jas anti peluru, bahkan pembuatan plastik. Kemudian yang terakhir, hubungan ilmu kimia di bidang geologi, yaitu dibutuhkan untuk mengetahui kandungan mineral-mineral yang ada dalam batuan, contohnya seperti emas. Jadi untuk memisahkan emas dari batuannya diperlukan ilmu kimia. Dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan, Ibu harap kalian tidak berpikir seperti yang di awal tadi, bahwa kimia itu berbahaya, racun, bahkan mematikan. Nah, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama,
menurut kamu apa manfaat mempelajari kimia? Dan yang kedua, coba tuliskan bahan-bahan kimia yang ada di rumah atau di sekitar kamu. Sampai di sini pertemuan kita, dan kita akan bertemu pada video selanjutnya. Sampai jumpa.